Dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar di bumi, semua diatur dan didefinisikan oleh gen-gennya, termasuk kita. DNA yang terdapat dalam gen kita mengandung kode genetik yang menginstruksikan sel-sel kita dan membentuk ciri-ciri kita, termasuk mata, rambut, dan kulit. Gen mengendalikan segala aspek kehidupan kita, menentukan ciri-ciri, sifat, dan bahkan potensi kesehatan. Meski demikian, muncul pertanyaan menarik. Apakah kita mampu mengubahnya? Inilah saatnya CRISPR berperan. Jadi, apa sih itu CRISPR? CRISPR adalah singkatan Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, yang merupakan sebuah teknologi pengeditan gen revolusioner yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengubah DNA organisme dengan presisi. CRISPR awalnya ditemukan sebagai bagian dari sistem kekebalan bakteri tertentu dan archaea terhadap infeksi virus. Sistem CRISPR terdiri dari dua komponen, yaitu pertama, array CRISPR. Ini adalah segmen DNA tertentu yang terdapat dalam genom bakteria dan archaea tertentu. Array ini terdiri dari urutan pendek yang berulang-ulang, dengan urutan unik yang berasal dari infeksi virus masa lalu. Urutan unik ini berfungsi sebagai memori genetik, yang menyimpan catatan infeksi virus sebelumnya. Kedua, protein Cas. Protein Cas, khususnya Cas9, adalah enzim yang dapat memotong DNA pada lokasi tertentu. Cas9 bertindak seperti gunting molekuler. Protein Cas ini dapat dipandu oleh RNA untuk menargetkan dan memotong sequence DNA yang spesifik. RNA-nya akan bersifat komplementer terhadap target RNA sequence. Bagaimana CRISPR bekerja di bakteri? Ketika sebuah bakteri terinfeksi oleh virus, sebagian kecil dari DNA virus akan diintegrasikan ke dalam genom bakteri sebagai sequence yang baru, dikenal sebagai spacer. Sequence spacer ini disimpan dalam locus. Sequence spacer ini ditambahkan ke dalam suatu wilayah dalam genom bakteri yang dikenal sebagai array CRISPR. Array ini terdiri dari banyak spacer, masing-masing dipisahkan oleh sequence pendek yang berulang. Array CRISPR ini ditranskripsikan menjadi molekul RNA panjang dan kemudian diproses menjadi cRNA, yang masing-masing membawa sequence yang spesifik. Ketika bakteri tersebut kembali bertemu dengan virus yang sama, cRNA memandu protein Cas seperti Cas9 dan memotong DNA virus ini. Ini adalah mekanisme pertahanan yang kuat terhadap infeksi virus. Jadi, kira-kira bagaimana teknologi CRISPR bekerja dalam mengedit gen? Ini adalah proses yang sangat menarik dalam sistem CRISPR Cas9 yang dimulai dengan pemilihan target menggunakan molekul RNA paduan, yaitu gRNA, yang dirancang khusus untuk memandu protein Cas9 ke lokasi yang diinginkan. Protein Cas9 itu lalu memotong DNA pada lokasi. Setelah DNA itu terpotong, sel melakukan mekanisme perbaikan alami yang bisa menghasilkan perubahan pada DNA seperti penyisipan atau penghapusan kecil, atau perbaikan yang lebih terarah melalui pemberian sequence DNA template. Teknik ini membuka pintu untuk penelitian yang lebih dalam dan potensi perbaikan genetik dalam berbagai konteks, termasuk dalam upaya mengatasi penyakit genetik. Peneliti juga dapat mengaktifkan ekspresi gen dengan menggunakan versi termodifikasi dari Cas9 daripada memotong DNA-nya. Teknik-teknik ini memungkinkan para peneliti untuk mempelajari fungsi gen tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa CRISPR Cas9 dapat digunakan untuk menargetkan dan memodifikasi kesalahan dalam genom manusia untuk mengobati penyakit genetik. CRISPR telah membuka pintu untuk berbagai aplikasi yang luas. Ini mencakup pengobatan penyakitan genetika, kanker, penyakit mental, perbaikan tanaman untuk pertanian yang lebih berkelanjut, penelitian biomedis yang mendalam, dan bahkan upaya penciptaan organisme yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Teknologi CRISPR telah mengubah paradigma dalam dunia biologi dan genetika. Dengan demikian, kami dari tim Amazing Me Linus Kusterform mengucapkan terima kasih telah menemani kita dalam video ini dan sampai jumpa.